Five, four, three, two, one. Let's go. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya bilang halo, jawabnya Hai. kalau saya bilang hai, jawabnya Halo. hai. Halo. Halo. Hai. Halo. Halo. Hai. Oke, kali ini ibu punya tepuk. Kalau ibu bilang pagi, tepuk 1. Kalau ibu bilang siang, tepuknya 2 kali. Kalau ibu bilang sore, tepuknya 3 kali. Kalau ibu bilang malam, tepuknya 4 kali. Juga kalau malam tepuknya setengah aja. Kan udah malam. Kita coba ya. Pagi, siang, sore, malam. Oke, langsung ya kita coba sekali lagi. Siang, pagi, siang. Oke. Fokus ya, kita fokus. Kalau pagi 1 kali, siang 2 kali, sore 3 kali, kalau malam setengah. Jadi nggak sampai tepuk. Pagi, siang, pagi, siang, siang, pagi, malam, malam. Sekali lagi yuk, sekali lagi ya. Malam, siang, pagi, sore, malam, pagi, siang, pagi, siang, siang, malam. Oke, udah semangat nih kelihatannya, udah fokus juga. Ada yang tahu nggak kira-kira kali ini kita mau bahas materi temanya apa?
Selamat datang di seri video Pendidikan Kecakapan Hidup. Kali ini, kita akan membahas tentang berteman serta bahaya bullying. Sebelum masuk ke pembahasan, yuk kita simak dulu kisah berikut ini. Agus adalah siswa berbadan gemuk. Ia tidak terlalu terampil dalam berolahraga. Larinya lambat. Farel suka membuat lelucon untuk mengejek Agus. Ia memanggil Agus dengan sebutan-sebutan gendut, gembul, dan lambat. Farel bahkan suka mendorong Agus ketika berpapasan. Terkadang, Farel dan teman-temannya melempar batu ke arah Agus ketika berjalan menuju rumahnya, hanya karena hal itu menyenangkan bagi mereka. Prita yang sering melihat kejadian itu hanya diam saja dan tidak berani melaporkan. Adegan ditutup dengan pertanyaan, siapa korban, pelaku, dan pengamat bullying? Dari kisah tadi, kan ada sedikit kisah seseorang yang dibully. Dari kisah tadi kira-kira siapa korban, siapa pelaku, dan siapa pengamat bullyingnya? Oke, kita lanjutkan saja ya. Apa yang mungkin dirasakan dan terjadi pada Agus akibat tindakan Farel dan teman-temannya? Apa reaksimu jika melihat peristiwa tersebut? Perundungan atau bullying adalah kejadian di mana seseorang melakukan atau mengatakan sesuatu yang jahat kepada orang lain. Bullying biasanya dilakukan secara terus-menerus dan berulang kali oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap seseorang atau sekelompok orang lain selama berminggu-minggu, berbulan-bulan, atau bahkan bertahun-tahun. Berikut ini jenis-jenis bullying yang mungkin terjadi. Verbal atau lisan, yakni mengejek dan mengata-ngatai seseorang. Fisik, yakni menyakiti seseorang secara fisik, merusak atau mencuri barang. Sikap atau gerakan tubuh yang vulgar dan tidak sopan. Sosial atau relasional, yakni merusak hubungan sosial melalui pengucilan, berbohong, atau menyebarkan gosip. Mengancam, yakni membuat seseorang merasa takut, terintimidasi, atau membuat mereka melakukan hal-hal secara terpaksa. Cyberbullying, yakni bullying melalui internet, telepon seluler, atau teknologi-teknologi lainnya. Untuk mengganggu, mengancam, mempermalukan, atau menyasar orang lain. Contoh cyberbullying termasuk mengirimkan email, pesan singkat, komentar, atau posting yang menyakitkan, menghacking akun email atau media sosial seseorang, meniru orang lain secara online, dan sebagainya. Terakhir, bullying secara seksual, yakni sentuhan yang tidak diinginkan, komentar atau perilaku seksual, termasuk berkomentar tentang seksualitas atau orientasi seksual orang lain. Agar tidak menjadi pelaku bullying, kita harus mampu berempati. Ini adalah kemampuan untuk memahami apa yang mungkin dirasakan oleh orang lain. Kita dapat berempati untuk memahami bagaimana korban bullying mungkin merasakan sesuatu. Kita juga dapat berempati untuk memahami awal dari mengapa orang-orang membuli orang lain. Kemungkinannya, mereka yang membuli orang lain disebabkan mereka sendiri merasa tidak percaya diri, ingin diakui oleh kelompok pertemanannya, atau takut dibully. Tentunya, alasan-alasan ini tidak membuat bullying jadi dapat diterima. Kita harus mencari cara-cara yang lebih positif untuk menyalurkan emosi-emosi negatif kita. Bullying berdampak sangat buruk pada korban, di antaranya kesedihan dan suasana hati yang berubah-ubah, kurangnya rasa percaya diri, menjadi pribadi yang tertutup, kurangnya pencapaian dan keinginan untuk belajar,
keinginan untuk pindah ke sekolah lain, depresi, berpotensi tinggi untuk membuli orang lain, menyakiti diri sendiri atau orang lain, bahkan bunuh diri. Selain itu, bullying juga dapat berdampak pada tingkatan sekolah, seperti mempengaruhi hasil-hasil pembelajaran dan tingkat daya ingat seluruh siswa-siswi di sekolah atau menyebabkan perkelahian antar sekolah. Oke, dari video yang udah ditampilkan tadi, kira-kira apa sih bullying itu? Menurut kalian dari yang udah kita simak tadi, bullying itu apa sih? Ayo, bullying itu apa? Tadi kita udah mendengarkan bersama-sama, kita udah menyimak materi tentang bullying. Ayo Mbak Peti, apa bullying itu? Mungkin perilaku yang tidak baik atau penindasan kepada orang lain. Ya, betul sekali. Bullying itu termasuk penindasan, bullying termasuk kegiatan perilaku negatif. Dan biasanya penindasan itu dilakukan secara terus-menerus baik antara perorangan, maupun perorangan kepada kelompok, maupun kelompok ke perorangan. Nah, jenis-jenis bullying juga ada beberapa tadi kita udah simak bersama-sama. Salah satunya juga ada fisik, bullying secara fisik seperti memukuli, seperti itu. Nah, terus ada juga bullying yang namanya cyberbullying, yaitu dari media sosial seperti ketika netizen itu termasuk bullying. Yang menurutnya pedas-pedas itu termasuk bullying. Terus dampaknya bullying, apa sih dampaknya bullying? Kira-kira tadi yang sudah kita simak juga. Ya. Salah satunya, ya betul sekali. Salah satunya dampak dari bullying itu juga depresi. Seseorang bisa depresi karena bullying itu tadi, bisa juga tidak percaya diri dan akhirnya murung seperti itu ya. Nah, untuk biar kita lebih memahami apa itu bullying, itu ada kasus, nanti kalian diskusikan dan kalian beri tanggapan dari kasus ini nanti ya. Kita bagi dua kelompok. Jadi ini ada berapa orang? 6 orang ya. Kita bagi dua. Jadi per kelompok ada 3 orang. Dari Mbak Putih, Mas Maul, Mbak Nala kelompok 1, dan Mbak Elisa, Mbak Najila sama Mas Ale kelompok 2. Oke, kita semua bersama-sama nanti tampilkan kasusnya. Nanti kalian berikan tanggapan dari kasus yang mau ibu tampilkan ini. Siapa pelakunya, dari siapa pelaku bullyingnya, siapa korbannya, dan kalian beri tanggapan gitu ya. Kamu dan teman-temanmu diskusikan kasus berikut ini. Ira dan teman-temannya merasa senang membuli seorang remaja perempuan dari sekolah lain bernama Sarah melalui media sosial. Mereka membuat sebuah profil palsu dan mulai mengirimkan pesan-pesan yang tidak berkenan kepada Sarah. Lalu, ketika tahu bahwa Sarah memblokir mereka, mereka memutuskan untuk membuat profil menggunakan nama Sarah dan mulai mengunggah komentar-komentar serta foto-foto tidak pantas, berpura-pura menjadi Sarah. Sarah sangat kecewa terhadap bullying yang ia alami dan berpikir untuk menyakiti diri sendiri. Sarah sudah bercerita kepada gurunya tentang apa yang dialaminya, tetapi gurunya kurang memahami cara kerja media sosial dan berkata kepada Sarah bahwa ia tidak dapat membantunya. Silakan kamu dan teman-temanmu mendiskusikan masalah yang melibatkan Ira, Sarah, dan teman-teman mereka. Oke, bisa langsung didiskusikan dari kasus yang sudah ditampilkan tadi. Nanti perwakilan presentasi depan yang sudah didiskusikan tadi apa?
Jawabannya itu Sarah. Ira dan timnya memaksa Sarah untuk mengupload foto tidak pintar di media sosial. Jenis bullying, cyberbullying, dampak depresi tidak percaya diri. Ya, betul sekali. Jawab dulu untuk kelompok 2. Sorry gak ada aku ya. Ya, lanjut untuk kelompok 1. Lagi. Hasil dari diskusi kelompok saya tadi ada Ira sebagai pembuli dan Sarah sebagai korbannya. Kalau dari kelompok saya itu pikiran begini, kalau yang disebutkan ada sesuatu yang fakta ini tidak apa-apa. Ya, lanjut. Jadi Ira di sini tidak sepenuhnya salah karena mungkin itu juga fakta yang dikemukakan dan kita tidak tahu tadi sebabnya apa ya. Ira berperilaku seperti itu. Mungkin Ira melakukan itu untuk memberikan titik jera kepada Sarah dan Sarah tidak melakukan hal yang buruk dan sebagainya. Seperti itu. Ya, terima
Jadi bullying itu adalah tindakan yang negatif yang bisa mengganggu orang lain termasuk maksudnya korban yang bisa menyebabkan